Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vivi Ismawati Nurasana. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu Ekandikena Purvena, yang kedua Anurupayena, dan yang ketiga Nihilam Navatas Karamam Dasatah. Yang pertama yaitu Ekandikena Purvena. Pada Ekandikena Purvena ini kita ada 2 metode, yaitu metode pembagian dan metode perkalian. Untuk Ekandikena Purvena kali ini kita akan pakai dengan angka yang belakangnya itu 9. Yang pertama kita akan bahas dulu yaitu metode pembagian. Di sini ada dimisalkan pembagiannya 1 dibagi 29. Vulgar fraction whose denominator are numbers ending in 9. Jadi ending in 9 kita ambil yang belakangnya 9. Kayak gini. Jadi 1 per A 9. Lah A-nya itu terdiri dari 1 sampai 9 itu sendiri. Jadi bisa A-nya itu bisa diganti 1, bisa diganti 2, 3, 4, 5 sampai 9. Untuk memperoleh banyaknya step pada Ekandikena Purvena ini untuk metode pembagian yaitu dengan cara denominator 29 dikurangi 1. Jadi 28 step. Nah, sementara untuk purvanya sendiri, purva itu diambil dari 2 ditambah 1. 2-nya itu dari ini. One more dari di depannya angka 9 itu. One more than dari angka di depannya 9. Berarti kan angka depannya 9 kan 2. Berarti untuk purvanya sendiri itu 2 ditambah 1. Jadinya 3. Nah, kita ke step yang pertama. Di sini ada divide numerator 1 by 13. Berarti bagi numerator 1 dibagi 30. Lah itu hasilnya 0 dan 1 sisanya. Sisanya itu 1. Jadi 0,0 sisanya kita taruh di depan hasil. Ini 1. Tadi kan sisanya 0. Jadi kita tulis tadi kan hasilnya 0. Kita tulis 0, lalu sisanya kita tulis di depannya hasil. Selanjutnya step yang kedua, divide 10 by 3. Jadi kita bagi 10 dibagi 3. 10 dibagi 3. 10-nya dari mana? Kita lihat di step yang pertama ini tadi. Sisanya kan 1, hasilnya 0. Berarti sisa kita taruh di depan dan hasilnya kita taruh di belakang sisa. Itu untuk step selanjutnya. Jadi 10 dibagi 3 yaitu hasilnya 3, sisanya 1. Kan 3 kali 3 9. 10 dikurangi 9 kan 1. Jadi ini. Nah, terus kita tulis lagi 0,0. Ini yang tadi diturunin 0. Terus 3, sisa 1. Sisanya kita tulis di depannya hasil. Nah, hasilnya kan 3 tadi. Terus step yang ketiga, divide 13 by 3. Jadi kita bagi 13 dengan 3, yaitu hasilnya 4, sisanya 1. Nah, kita tulis lagi di sini 0,034, sisa 1. Jadi sisanya kita taruh di hasil, depan hasil. Lanjut, step keempat, divide 14 by 3. Jadi kita bagi 14 dibagi 3, yaitu sama 4, sisanya 2. Hasilnya 4, sisanya 2. Jadi kita tulis lagi 0,034. Ini yang ini turun 4. Terus 4 lagi, ini hasilnya 4, sisanya 2. Sisanya kita taruh di depan hasil. Nah, begitu seterusnya sampai step yang ke 28 ini. Jadi nanti hasilnya itu step 28 itu nanti divide 3 by 3. Jadi 1 sisanya 0. 3 dibagi 3 kan 1, sisanya 0. Jadi nanti hasilnya itu
ada 0,03448255626551724137931. Nah, ini nanti hasilnya. Nah, hasilnya pun nanti akan sebanyak 28 digit. Jadi, untuk mencari berapa banyak digit hasil dari pembagian 1 dibagi 29 itu nanti bisa kita cari sesuai banyak stepnya. Jadi nanti hasilnya ada 28 digit dari hasil pembagian 1 dibagi 29. Nah, selanjutnya yaitu untuk metode perkalian. Di sini kita ambil soal yang sama, masih 1 dibagi 29. Tapi bedanya pada metode perkalian ini, kita akan menjawabnya dari nilai yang paling akhir, dari nilai yang paling belakang sampai ke nilai yang paling depan. Nah, untuk metode perkalian di sini kita diketahui denominator 29. Ini denominator 29, maka purvanya 2 ditambah 1 yaitu 3. Nah, kita udah tahu nih purvanya 3, berarti untuk mencari hasil dari 1 dibagi 29, pertama kita taruh 1 di sini. Bilangan mutlak ya, 1. Lalu 1 dikali 3. 1 dikali purvanya. 1 dikali 3, hasilnya 3. Kita tulis 3 di depannya angka 1. Lalu untuk langkah yang ketiga, 3 dikali 3, 9. Maka kita tulis angka 9 di depannya 3. Sampai sini paham? Lah, untuk step yang keempat, maka 9 dikali 3, yaitu 27. Jadi kita tulis angka 7 itu di depan 9. Lah, untuk 2-nya kita simpan. Jadi kita tulis kecil di depannya angka 7. Kan tadi hasilnya 27. Lalu kita tulis 7-nya saja, kita ambil angka belakangnya, lalu angka depannya kita taruh di depan angka 7 itu, tapi dengan font yang lebih kecil. Nah, sudah. Kalau sudah, maka step yang kelima, kan 7 dikali 3, 21. 21 ditambah 2, kan 23. Nah, 23 kita tulisnya 3 aja, cukup 3, yang 2-nya kita simpan di depannya. Jadi kayak gini. Nah, nanti pada step kelima kita sudah memperoleh hasil 1, 3, 9, 7, 3, sisa 2. Nah, untuk step yang keenam juga sama. Nanti 3 dikali 1 kan 9. 9 ditambah 2, berarti 11. Berarti nanti di depannya 3 kita tulis 1, sisanya 1, nyimpennya 1, seperti itu. Untuk step yang ketujuh, kan tadi hasilnya 1 tuh. 1 dikali 3, berarti 3. 3 ditambah 1, 4. Nah, kita nulis 4 di depannya angka 1. Itu kan nggak ada sisa, berarti nggak usah ditulis. Langsung aja. Terus untuk ini step selanjutnya kan 4. 4 dikali 3, 12. Berarti nanti di depannya angka 4 ada angka 2, lalu nyimpen 1. Seperti itu. Intinya kayak gitu terus sampai step yang ke-28. Nah, nanti yang ke-28 itu hasilnya ada 28 digit juga. Nanti ini. Jadi metode perkalian itu kebalikannya dari metode pembagian. Di saat kita metode pembagian kan ngisinya dari depan ke belakang. Tapi kalau metode perkalian itu kita nyari angka belakangnya dulu baru sampai ke angka paling depan. Nanti akan ada 28 step. Berarti ada 28 langkah. Dan hasil akhirnya yaitu 0,0344875862068 96551724137931. Nanti itu hasilnya akan sama kayak yang menggunakan metode pembagian. Itu untuk materi Eka Dikena Purvena. Selanjutnya yaitu ada materi Anurupiena. Anurupiena di sini kita akan menggunakan 2 metode. Yang pertama metode ini perkalian tapi yang menggunakan pendekatan 500.
pendekatan 50, maaf. Pendekatan 50, tapi yang untuk metode 1 kita menggunakannya yang 100 dibagi 2. Lalu untuk yang metode 2 kita menggunakannya yang 5 multiply 10. Jadi 5 dikali 10. Itu untuk metode 2-nya. Yes, kita fokus ke metode 1 dulu, menggunakan pendekatan 50 dengan cara 100 dibagi 2. Nah, kita harus ingat-ingat untuk metode 1 ini yang menggunakan cara 100 dibagi 2, untuk setiap 0,5 atau setengah itu mempunyai nilai 50. Kita harus ingat-ingat ini. Jadi setiap nanti ada hasil setengah atau 0,5 nanti sama dengan nilainya dengan 50. Di sini kita misalkan kita akan cari hasil dari 41 dikali 42. Nah, kita tulis nih 41 dikali 42. 41 50 dikurangi 41 itu kan 8 ya sisanya. Lalu 50 dikurangi 42 itu sisanya 41 dikurangi 50 dikurangi 41 itu kan sisanya 9, maaf. Jadi salah. Lalu 50 dikurangi 42 itu sisanya 8. Nah, kita tulis sisanya di sampingnya angka yang kita akan kalikan. Lalu kita ada tarik garis dari 41 ke 08 dan 42 ke 09. Di sini kita akan mencari selisihnya. Jadi 41 dikurangi 08 itu kan hasilnya 33, dan 42 dikurangi 09 pun hasilnya 33. Jadi kita cukup tulis 33 satu kali di sini. Lalu untuk ini garis miring ya, garis miring ini 9 dikali 8 hasilnya 72. Nah, karena kita menggunakan metode pendekatan yang 100 dibagi 2, maka 33-nya pun harus dibagi 2. Jadi 32 dibagi 2, garis miring 72. 33 dibagi 2 kan hasilnya 16,5 atau 16,5. Garing 72. Lah tadi kita kembali ke ini, bahwa setengah itu mempunyai nilai 50. Jadi 16 garing 72 ditambah 50. Setengahnya kita pindah ke belakang, kita pindah ruas ke belakang. Dan kalau udah pindah ruas maka nilainya pun udah ganti menjadi 50. Jadi 16 garing 72 ditambah 50. Nah, jadinya 16 garing 122. Lah 122 ini satunya pindah ke depan. Ini satunya pindah ke depan, jadinya 16 ditambah 1 kan 17 garing 22. Ini kan sama aja kayak 17 garing 22 ya. Terus itu nanti hasilnya 1722 itu hasil dari 41 dikali 41 dikali 42. Selanjutnya kita akan ada contoh yang kedua, yaitu di sini kita akan menggunakan 38 dikali 39. Nah, untuk 38 selisih 50 ke 38 itu kan 11, dan selisih dari 50 ke 39 itu kan 12. Jadi kita cari juga selisih dari 38 ke 11 itu kan 27. Selisih dari 39 ke 12 juga 27. Maka kita tulis 27 di sini. Lalu kita tulis lagi, kita cari garis miring 11 dikali 12, yaitu 132. Nah, 132. Ini 72-nya kita bagi 2, 27-nya kita bagi 2, lalu masih garis miring 132. 27 dibagi 2 kan 13,5. 13,5 garis miring 132. Lah kita lihat tadi nilai setengah itu mempunyai nilai 50. Terus lalu pindah ruas, berarti 13-nya tetap 13 garis miring 132, 0,5-nya pindah ke belakang jadi 50 ditambah 50, berarti 13 garis miring 182. Nah, ini kan udah, lalu satunya kita pindah ke depan jadi 13 ditambah 1 garis miring 82. Maka hasil dari 38 dikali 39 itu 1482.
2. Ini hasilnya. Nah, sampai sini paham ya? Lalu kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan 50 tapi menggunakan yang 5 multiplied 10. Di sini kita masih sama menggunakan soal yang 41 kali 42. 41 sama 42. Ini kan udah tahu ya selisihnya, berarti selisih dari 50 ke 41 itu kan 9. Lalu selisih dari 50 ke 42 itu kan 8. Lalu kita ambil garis miring di sini. 41 dikurangi 8 itu 33, dan 42 dikurangi 9 itu 33. Maka kita tulis 33 di sini. Lalu ini 9 dan 8-nya kita kalikan, 72, kita tulis di bawahnya. Karena kita menggunakan metode pendekatan yang 5 kali 10, maka 33-nya kita kali dengan 5. Berarti 33 dikali dengan 5 garis miring 72 sama dengan 33 kali 5 kan 165. 165 garis miring 72. Nah, sampai di sini 7-nya itu kita pindah ruas ke depan. Jadi 165 ditambah 7 garis miring 2. 7-nya kita pindah ke depan. Jadi 165 tambah 7 kan 172, lalu 2-nya turun. Jadi hasil dari 41 kali 42 itu 1722. Ini untuk metode yang kedua. Lalu di sini kita coba kerjakan lagi. Masih sama menggunakan soal yang 38 dikali 39. Ini kan tadi ya selisih 50 ke 38 kan 11. Selisih dari 50 ke 39 itu 12. Lalu 38 dikurangi 11 itu kan 27. Dan 39 dikurangi 12 juga 27. 27, sama-sama 27. Lalu 11 dikali 12 itu kan 132. Nah, lalu 27-nya kita kali dengan 5. 27 dikali 5 garis miring 132. 27 kali 5 itu kan hasilnya 135. 135 garis miring 132. Nah, sampai di sini 13-nya kita pindah ruas ke depan. Jadi 135 ditambah 13 garis miring 2. 135 ditambah 13 kan 148. Lalu 2-nya kita turunkan. Jadi hasilnya 1482. Maka hasil dari 38 dikali 39 yaitu 1482. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu Nikilam Navatas Karamam Dasatah. Nah, di sini kita ada 3 metode. Yang pertama itu menggunakan basis 10, basis 100, dan basis 1000. Kita akan bahas dulu dengan basis 10. Di sini kita misalkan yaitu 9 multiply 7, 9 kali 7 ya. Kita cari selisih dari 9 dikurangi 10, yaitu 1 bar. 1 bar, maksudnya dari 1 bar itu min 1. Jadi, ini itu 1 bar itu sama dengan min 1. Lalu, selisih dari 7 dikurangi 10 itu 3 bar, sama dengan min 3. Nah, langsung nih kita cari selisihnya. 9 dikurangi 3, 6. 7 dikurangi 1 juga 6. Kita tulis 6 garis miring, lalu min 3 kali min 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari 9 kali 7 itu 63. Sampai sini paham untuk yang basis 10? Lanjut kita yang ke basis 100. Basis 100 berarti untuk nilai di bawah 100 ya, atau puluhan. Di sini kita misalkan 99 dikali 97. Nah, 99 dikurangi 100, yaitu hasilnya 0,1 bar. Kenapa kita tulisnya 0,1? Karena di sini basis 100. Ingat, basis 100 itu ada 2 angka. Ya kan, 2 angka. Berarti di sini juga harus 2 angka. Lah tadi basis 10 itu kan cuma ada 1 angka. Maka di sininya pun harus 1 angka. Jadi kita tulis 0,1. 0 harus ikut 0,1. Lalu 97 dikurangi 100 itu kan hasilnya min 3 atau 3 bar, 0,3 bar. Selanjutnya,
ada 99 dikurangi 0,3 itu kan 96, lalu 97 dikurangi 1 itu kan 96, sama ya 96. Kita tulis di bawahnya 96, lalu garis miring min 1 dikali min 3, hasilnya 0,3. Maka hasil dari 99 dikali 97 yaitu 9603. Seperti ini, tinggal digabung ininya. Lalu ada basis 1000. Di sini kita buat contoh yaitu 900. Kita gunanya 923 dikali 924. Nah, 1000 dikurangi 923 itu kan berarti minus 77 ya, berarti 0,077 bar. Kenapa nggak ada nolnya? Kita ingat lagi bahwa kalau 1000 itu harus ada 3 digit. Ini 3 digit ya. 1000 3 digit, 100 2 digit, kalau 10 1 digit. Selanjutnya 924 dikurangi 1000, maka hasilnya 0,076 minus 076 atau 76 bar. Selanjutnya lalu di bawahnya dikurangi ini 923 dikurangi 0,76 itu kan hasilnya 847. Lalu 924 dikurangi 0,77 juga hasilnya 847. Jadi kita tulisnya 847. Lalu 0,77 dikali 0,76 itu kan hasilnya 5852. Nah, untuk ini untuk yang basis 1000 ini 5-nya kita pindah ke depan, 847 ditambah 5, garis miring 852. Lah, 847,5 itu kan hasilnya 852, garis miring 852. Maka hasil dari 923 dikali 924 yaitu 852.852. Ini hasilnya. Nah, sampai cukup sekian penjelasan dari saya mengenai 3 materi tadi. Kurangnya saya mohon maaf. Thanks for your attention. See you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.